Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indovari Channel. Kali ini kita akan membahas juknis sistem penerimaan murid baru SPMB Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026. Landasannya untuk sistem penerimaan murid baru ini kita menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru atau kita kenal dengan SPMB. Ya, perubahan istilah ya teman-teman. Jadi untuk saat ini ya, untuk yang sebelumnya adalah penerimaan peserta didik baru, kita kenal dengan PPDB. Sekarang diganti dengan Sistem Penerimaan Murid Baru yaitu SPMB. Jadi kita harus terbiasa dengan istilah ini. Zonasi diganti dengan domisili. Kemudian zona diganti dengan wilayah penerimaan murid baru atau disingkat dengan rayon ya, rayon. Nanti rayon itu bagaimana? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian perpindahan tugas diganti dengan mutasi tugas. Ya, jadi beberapa istilah ini berganti namanya. Ya. Kemudian selanjutnya perubahan kuota jalur SPMB. Untuk SD ya, domisili ini yang sebelumnya 70%, ini PPDB ini yang sebelumnya ya. Sedangkan SPMB ini adalah yang sekarang. 70% tetap ya. Afirmasi 15% juga tetap. Prestasi ini tetap ya, tidak ada. Mutasi 5%, maksimal 5% atau tetap. Dan untuk SMP, PPDB yang sebelumnya domisili ini kuotanya adalah 50%, maka untuk SPMB turun menjadi 40%. Afirmasi yang semulanya 15% menjadi 20%. Dan prestasi adalah sisa kuota dan ini sekarang adalah minimal 25% dan mutasi maksimal 5% ini tetap ya, tetap tidak ada perubahan. Oke, ada perubahan ini yang SMA teman-teman. Untuk jalur domisili ketika PPDB kemarin kuotanya adalah 50%, sekarang menjadi 30%. Dan afirmasi yang awalnya 15% menjadi sekarang 30%. Dan untuk prestasi adalah sisa kuota ya, ini minimal 30%. Untuk mutasi sendiri 5% dan ini untuk SPMB adalah tetap. Jadi ada beberapa tadi perubahan, lebih detailnya akan kita jelaskan di belakang nanti. Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk SMK ya, karena untuk SMK ini mempertimbangkan raport, prestasi, hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, karena SMK ada bidang keahlian tertentu. Yang diprioritaskan adalah calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas sebanyak 15%. Dan murid yang berdomisili terdekat dengan sekolahan maksimal adalah 10%. Ini untuk SMK. Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang memiliki SMA SMK negeri, maka untuk kali ini jenjang SMA dilaksanakan di sistem rayonisasi teman-teman. Dan ketentuannya apa? Ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi, dan rayon ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Bedanya, rayon ini seperti halnya gabungan beberapa desa atau kelurahan itu teman-teman. Meskipun berbeda kecamatan, ini bisa menjadi satu rayon yang sama. Oke. Nah, perubahan daya tampung SMA pada SPMB Jatim 2025 ini, jalur afirmasi yang awalnya 15% sekarang menjadi 30%. Yang mana 30% ini terbagi atas keluarga ekonomi tidak mampu. Semula 7% menjadi 13%. Afirmasi anak buruh ya dari keluarga ekonomi tidak mampu, ini 5% tetap ya. Kemudian afirmasi disabilitas yang awalnya hanya 3% sekarang menjadi 5%. Kemudian afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu 7%. Nah, ini adalah hal yang baru teman-teman. Yang semulanya ini kita hanya 3 poin ini saja, terus jalur afirmasi ya, 3 poin saja, ini sekarang menjadi 4 poin ya, sama dengan hal yang baru ini. Kenapa kok ada ini? Ya ini karena ada temuan serta juga ada laporan dari siswa, wali murid dan masyarakat luas bahwasanya banyak
anak-anak kita yang memiliki nilai akademik yang tinggi, ya nilai akademiknya ini tinggi, dan berasal dari keluarga yang tidak mampu, ekonominya tidak mampu, ya dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan mereka tidak diterima, tidak ada jalur terima di sini. Akhirnya ini ada baru untuk afirmasi anak yang dari keluarga ekonomi tidak mampu, tapi mereka punya nilai akademik yang tinggi, ya nilai akademiknya tinggi, jadi bisa memilih jalur ini. Ya jadi ada 4 jalur. Ya jadi teman-teman menyesuaikan nanti. Jika bisa jalur ekonomi aja, tidak mampu boleh 13%. Atau kalau teman-teman dari anak buruh, dari keluarga ekonomi juga tidak mampu juga 5%. Jika disabilitas, juga kuotanya tambah jadi 5%. Kemudian, jika teman-teman merasa dari keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian memiliki nilai akademik yang tinggi, yang cukup tinggi, bisa memilih jalur yang keempat ini. Oke, seperti itu. Untuk jalur afirmasi. Kemudian yang kedua, adalah jalur mutasi orang tua sebanyak 5%. Nah, ini tetap ya. Yang kedua adalah jalur mutasi orang tua sebanyak 5%, terbagi atas mutasi tugas orang tua atau wali, ya, wali murid 3%, kemudian mutasi anak guru atau tenaga kependidikan 2%. Nah, dan ini menarik, ada sebutkan tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan itu selain guru ya teman-teman, namun berkecimpung di dunia kependidikan, di dunia pendidikan. Ya seperti mungkin TU, ya karyawan TU, kemudian tukang sapu, ya. Nah itu bisa menggunakan jalur ini ya, bisa menggunakan jalur ini. Silakan digunakan, dimanfaatkan ya, karena ini ada kuota 2%. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi hasil lomba 5%. Ini sama ya. Prestasi non akademik ini 3%. Kemudian prestasi akademik sendiri 2%. Ya, silahkan dimanfaatkan. Ya, kemudian yang keempat adalah jalur nilai prestasi akademik ya atau rapot ya. Ini rapot. Ya, ini rapot. Ya, nilai rapot 25%. Ya. Kemudian yang terakhir, jalur domisili 50% awalnya, sekarang hanya menjadi 35% saja. Terbagi atas domisili reguler, yang semula 30% menjadi 20%. Ya, reguler itu bagaimana? Yaitu yang sesuai jaraknya dekat dengan sekolah yang mau dituju, ya, lokasi tempat tinggal dekat dengan sekolah yang mau dituju. Kemudian domisili sebaran 20% ini menjadi 15%. Sebaran itu maksudnya bagaimana? Sebaran ini sesuai dengan tadi yang di awal, pembagian rayon ya, pembagian kelurahan atau desa. Jadi nanti misal satu kota atau kabupaten itu satu rayon ada beberapa desa, maka nanti akan dibagi rata atau sebaran berapa jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan atau kota yang tersedia. Seperti itu. Kemudian daya tampung SMK sekarang, tadi kan SMA, ke daya tampung SMK ya. Afirmasi 15% ya, terbagi atas keluarga ekonomi tidak mampu 7%, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu 5%, dan afirmasi disabilitas 3%. Kenapa kok tidak ada seperti yang SMA tadi? Ya karena nanti untuk SMA sendiri bisa menggunakan jalur nilai prestasi akademik 65% ya. Ini tinggi ya, tinggi sekali. Kuotanya tinggi sekali atau alias banyak sekali, yaitu 65%. Dan yang kedua, jalur mutasi orang tua 5% sama ya, yang tadi 3% untuk tugas mutasi. Anak guru atau tenaga pendidikan adalah 2%. Yang C, atau yang ketiga, jalur prestasi hasil lomba 5%, non akademik 3%, prestasi akademik 2%. Kemudian untuk jalur domisili yang terakhir hanya 10% saja ya. Untuk SMK yang diperlukan adalah nilai prestasi akademik yang tinggi dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang bakat minatnya. Ya. Apa sih tujuan pelaksanaan SPMB ini? Yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga sekutu sekolah di satuan pendidikan SMK yang berdomisili tidak jauh dari satuan pendidikan yang diinginkan, agar memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah. Murid yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga,
menjaring murid baru berprestasi di bidang lomba akademik seperti sains, teknologi, riset, dan atau inovasi, lomba non-akademik, olahraga, seni, budaya, keagamaan, dan kepramukaan, delegasi, organisasi siswa intrasekolah atau ketua OSIS, dan penghafal kitab suci ya. Ini juga kepanduan juga masuk ya, ini kepramukaan ya. Dan yang keempat, menjaring murid baru berprestasi di bidang nilai prestasi akademik, yaitu menggunakan nilai raport. Yang kelima, memberi kesempatan pada anak atau guru atau tenaga pendidikan dan atau anak orang tua atau wali yang mutasi tugas untuk memperoleh wilayah pendidikan yang sebaik-baiknya, serta memberi kesempatan murid baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi. Jadi semua mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti ini ya penetapan wilayah rayon ya. Rayon dalam SPMB Jatim 2025 adalah rayon administratif berdasarkan wilayah administrasi terkecil sampai dengan tingkat desa atau kelurahan ya, menggunakan aplikasi penetapan wilayah rayon yang disiapkan oleh tim teknis ya. Di sini adalah Dinas Pendidikan Jawa Timur yang menyiapkan itu. Nah, penetapan rayonnya seperti ini dilakukan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan MKKSP di bawah koordinasi Kepala Cabdins ya, atau cabang dinas pendidikan wilayah di masing-masing kabupaten atau kota, dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan sekolah dan memperhatikan hal berikut: sebaran satuan pendidikan SMK, data sebaran domisili calon murid. Dan ini adalah tahap persiapannya, penetapan wilayah rayon, kemudian menentukan wilayah wali kota dalam satu atau lebih wilayah dalam wilayah rayon tergantung jumlah desa atau kelurahan yang ada dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Untuk SMA ada dua jenis wilayah domisili, yaitu domisili reguler, kuotanya 20%, dan wilayah domisili sebaran, kuotanya 15%. Bagaimana sih perbedaannya domisili SMA dengan domisili reguler dan sebaran? Domisili reguler dibentukkan bagi calon murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan. Apa saja nanti kriterianya? Yaitu nilai rapot, jarak, usia, serta waktu pendaftaran pada jalur domisili sampai dengan mencapai kuota 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Jika tidak diterima maka bisa masuk ke domisili sebaran. Diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15% dari daya tampung satuan pendidikan. Nanti kita jelaskan lebih gamblangnya lagi. Ini kita tahap umumnya dulu. Kemudian penetapan daya tampung seperti ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan. Terusnya seperti ini analisa ajuan rombel kelas 10. Ini tahap persiapan, ini tampilan daya tampung di sistem SPMB ya. Kemudian ini pelaksanaannya. Ya, kemudian sosialisasi SPMB ya, ini persiapan ya. Termasuk ini kita buat konten video ini juga sebagai tahap sosialisasi untuk masyarakat umum. Seperti ini. Banyak hal yang harus kita sampaikan ya, kita persiapkan. Nah, persyaratannya teman-teman. Persyaratannya calon siswa berusia paling setinggi 21 tahun tanggal 1 Juli 2025 ya. Berarti 2025 kurangi 21. Berarti berapa itu? 2004 ya, 2004 ya, asal 2004, time 2004 ya. Dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Yang kedua, telah menyelesaikan SMP ya, SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 9 atau klaster akhir jika memang belum ada ijazahnya atau belum ada SKL-nya. Kemudian lulusan SMP atau bentuk lain yang sederajat tahun 2005 atau sebelumnya. Ini sebagaimana lulusan pondok ya, muat dadah itu ada yang seperti itu atau bagaimana ya, ada yang lainnya juga. Kemudian lulusan SMP ini yang baru ya teman-teman, kita perlu perhatikan. Lulusan SMP atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2025 dan ketentuan ya. Ini misal sebagai lulusan tahun sebelumnya, lulusan SMP tahun sebelumnya, yaitu tidak sedang sekolah di satuan pendidikan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Jadi misal lulusan tahun 2024 apa bisa mendaftar? Bisa, asalkan tidak sekolah di satuan pendidikan SMK atau bentuk lain yang sederajat.
Terus kalau sudah sekolah bagaimana ya? Perlu mundur terlebih dahulu ya, mundur terlebih dahulu. Tidak tercatat sebagai murid aktif di Depodik Satuan atau EMIS dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua atau murid dari calon murid baru. Nanti akan dipersiapkan juga template-nya ini. Yang kelima, calon murid baru satuan pendidikan SMA atau SMK wajib terdaftar dalam KK, baik ada wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Timur atau kabupaten kota dari luar Provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten atau kota provinsi di wilayah Jawa Timur. Kartu keluarga, sebagaimana dimaksud pada nomor 5 tadi, diterbitkan paling singkat adalah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 tahun 2025. Kalau nanti tahap satunya itu bulan Juni tanggal 16, ya berarti sebelum tanggal 16 bulan Juni tahun 2024 kakaknya itu sudah diterbitkan. Kemudian nama orang tua atau wali calon murid baru baik sebagai kepala dan atau anggota keluarga yang tercantum pada kakak sebagaimana dimaksud pada nomor 5 harus sama dengan nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada rapot atau ijazah ya. Jadi nama orang tuanya itu harus sama pada rapot atau ijazahnya. Jenjang sebelumnya itu berarti jenjang SMP atau pada akte kelahiran dan atau kakak sebelumnya ya. Jadi harus sama namanya ya. Orang tua kandung atau sebagai wali calon murid dan harus sama dengan yang pada di rapot. Dan itu sudah cukup ya. Jika sama dengan yang di rapot itu sudah cukup. Nah, ini apabila dalam hal tersebut terjadi perbedaan nama orang tua atau wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka kakak terbaru dapat digunakan ya. Kakak terbaru jika namanya tadi berbeda ya, namanya tadi berbeda dengan nama orang tua calon murid baru, kakak tersebut dapat digunakan jika orang tua atau wali murid baru adalah 1 meninggal dunia ya, kemudian bercerai. Kalau meninggal dunia berarti jelas ada akte kematian, bercerai berarti ada akte cerainya, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan KK terbaru. Misal apa? Ada bencana alam atau ada musibah ya, rumahnya terbakar, kemudian kakaknya juga hangus terbakar, akhirnya harus menerbitkan KK baru seperti itu. Ya, ini ya. Nomor 9 ya, harus dibuktikan dengan akte kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ini sudah cukup. Dalam hal KK, sebagaimana sudah pada nomor 5, tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan SKD, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat tempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tempat tentang status keadaan bencana. Tadi berarti ada bencana atau apa sehingga perlu diterbitkan SKD, surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud pada angka 10 meliputi ini tadi bencana alam, bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Jika ada kerusuhan, huru-hara bisa sampai rusak, hilang, sebagaimana itu bisa ya. Oke. Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi ya. Jadi terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili seperti tadi ya, meninggal atau cerai tadi ya, kan beda perubahan data KK-nya. Nah, dapat digunakan sebagai dasar seleksi. Perubahan data pada KK tidak menyebabkan perpindahan domisili bagaimana pada KK tersebut dapat berupa apa saja nih? Penambahan anggota keluarga, misal ibunya setelah melahirkan kan tambah anggota keluarga. Kemudian pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah. Kemudian kakak baru akibat hilang atau rusak. Ini bisa ya. Dalam hal tersebut kakak sebagai dimaksud pada huruf O, maka harus disertakan kakak yang lama ya sebagai penentu ya. Kemudian surat keterangan kehilangan dari kepolisian negara Republik Indonesia apabila kakaknya hilang tadi ya. C tadi ya, kakaknya hilang atau rusak ya. Dalam hal perubahan data pada kakak dalam waktu 1 tahun karena perpindahan domisili, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Ya, dalam hal tersebut terdapat perubahan pada kakak dalam waktu kurang dari 1 tahun karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 15, maka harus disertakan kakak yang lama. Nah, ini terkait dengan siswa-siswi yang berasal dari pondok atau panti asuhan atau panti sosial. Nah, ini mengikuti domisili lembaganya. Boleh ya, boleh.
surat keterangan domisili dari lembaga, surat izin atau surat keputusan dari lembaga dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan lembaga atau pimpinan pondok atau pimpinan panti asuhan atau panti sosial. Ya, dari sini ya paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB dimulai. Oke. Dan ini ya disabilitas, surat keterangan asesmen awal ya dari dokter ya atau psikolog ya, kemudian juga disertai keterangan dari kepala satuan pendidikan sebelumnya menerangkan termasuk kelompok difabel apa, netra, rungu, grahita, daksa, Down syndrome, autis, visual learning atau ganda. Ya, begitu tadi untuk syarat persyaratannya. Dan ini untuk SMK laki-laki minimal 158 cm, 158 cm, tinggi perempuan 153 cm, tidak buta warna, baik buta warna total maupun parsial, ya. Jelas tidak buta warna. Dan untuk nomor 20 ini ya, calon murid baru ya diwajibkan untuk menyerahkan hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, dokter puskesmas atau rumah sakit pada saat pelaksanaan pengambilan PIN di SMA atau SMK terdekat ya. Jadi wajib untuk tes kesehatan ya, wajib tes kesehatan. Bukan di SMK-nya tersebut, tapi di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Dan sekarang adalah pelaksanaannya, kita akan bahas di video selanjutnya karena video ini dirasa cukup panjang, maka kita akan bagi sesuai dengan kebutuhan. Ya, di awal tadi ada persyaratan. Sekarang nanti setelah ini yang part kedua, bagian kedua adalah pelaksanaan SPMB Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026.